Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Hudaya. Saya adalah dosen tetap pada program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informasi Universitas Garut. Video ini saya buat sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, terutama dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, serta menjadi spesialisasi saya, adalah mata kuliah media dan kajian budaya. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari berbagai teori kritis yang digunakan untuk menganalisis produk sosial dan budaya, terutama yang berkaitan dengan media massa. Berbagai fenomena budaya populer dalam kehidupan sehari-hari menjadi objek kajian, mulai dari fashion dan gaya hidup, tren media sosial, film, isu lingkungan dan gender, hubungan manusia dengan teknologi, hingga praktik jurnalistik. Adapun capaian pembelajaran lulusan, yang pertama, mampu memahami, menganalisis, dan mengintegrasikan konsep-konsep dasar komunikasi terapan dalam berbagai konteks seperti politik, sosiologi, psikologi, organisasi, dan media. Yang kedua, mampu berpikir tingkat tinggi dalam mengkaji dan mengembangkan pemahaman komunikasi, meliputi berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan tanggung jawab kewarganegaraan. Yang ketiga, mampu melakukan kajian terhadap masalah atau isu komunikasi dan mempublikasikan hasil penelitian komunikasi. Adapun CPMK mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar media dan kajian budaya sebagai pendekatan kritis dalam ilmu komunikasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis representasi, ideologi, hegemoni, budaya populer, gender, ras, postkolonialisme, budaya digital, ekokritik, serta agama dalam media menggunakan teori-teori culture studies. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi berbagai fenomena media dan budaya kontemporer dengan menggunakan perspektif teoritis yang relevan. Yang terakhir, mahasiswa mampu merancang dan menghasilkan karya komunikasi berbasis hasil analisis media dan kajian budaya. Perangkat pembelajaran yang digunakan, perangkat keras menggunakan ponsel, tablet, laptop, layar, alat tulis, hingga kamera. Sementara perangkat lunak yang digunakan adalah media sosial, seperti Instagram, YouTube, TikTok, atau X. Juga media konvensional seperti Kompas dan Tempo. Dan ada juga aplikasi pendukung seperti Canva, Sepima, PowerPoint, Google Drive, dan Google Meet. Adapun metode pembelajaran dalam mata kuliah ini memadukan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, kolaborasi, studi kasus, respon kreatif mahasiswa. Dan di akhir perkuliahan, evaluasi pembelajaran diambil dari komponen seperti kehadiran, tugas individu, tugas kelompok, ujian tengah semester atau UTS, dan proyek akhir. Proyek akhir akan memiliki bobot nilai paling tinggi karena kompleksitas dan tingkat kesulitannya. Mahasiswa dituntut mampu menerapkan teori
pada objek tertentu dan harus menjadi produk atau karya yang sesuai dengan mata kuliah ini. Berikut adalah video simulasi pembelajaran saat mahasiswa mengikuti mata kuliah ini di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Kita hampir mendekati akhir semester kan ya, dan pasti banyak tugas, kemudian menghadapi persiapan UAS ya. Dan mungkin kondisinya nggak sebaik-baik awal semester. Tapi mudah-mudahan setelah semester ini selesai, kemampuan teman-teman dalam beberapa hal itu bisa meningkat. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materinya. Materinya berhubungan dengan lingkungan. Ya mungkin ini bukan sesuatu yang baru bagi teman-teman, karena ada yang suka naik gunung kan ya. Ada yang suka healing juga kan ke alam. Paling jauh kemana? Cinestina ke Bon? Jadi bukan sesuatu yang asing lah ya. Nah, nama teorinya kalau di bahasa Indonesia kan itu kira-kira ekologi gelap. Kenapa ekologi gelap? Karena melihat alam itu dengan perspektif yang seperti tanpa harapan gitu. Kenapa demikian? Karena hari ini kan kondisinya apa? Ada krisis iklim gitu. Ya. Dan itu masalah besar disejajarkan dengan disrupsi, dengan gangguan kehidupan manusia oleh teknologi. Kemudian disejajarkan juga dengan masalah geopolitik gitu, perang. Itu masalah terbesar hari ini yang dihadapi oleh umat manusia. Kita kembali ke teori lingkungan ini. Mula-mula ada kesadaran bahwa lingkungan itu hampir tanpa harapan, maka disebutnya bukan lagi muram, bukan lagi suram, tapi gelap. Karena ada masalah yang susah diatasi. Mungkin teman-teman pernah dengar tentang tercemarnya air, udara, sama tanah oleh mikroplastik. Jadi pertama-tama kalau manusia pakai plastik, kemudian nanti terpecah jadi mikroplastik, bukan terurai ya kalau plastik itu. Kalau terurai itu sesuatu yang kembali ke alam. Tapi kalau plastik itu hanya terpecah saja menjadi mikro bentuknya, maka disebut mikroplastik. Dan nanti mikroplastik masuk ke dalam tanah. Saat ada di tanah, si mikroplastik itu nanti diserap oleh apa? Oleh akar tanaman kan ya. Nanti diproduksi jadi buah, jadi daun, dan itu dimakan oleh manusia. Kemudian mikroplastik juga saat ada di air, misalnya ke sungai atau ke laut, nanti bisa dimakan ikan. Dan kalau ikannya dimakan manusia, itu juga jadi penghubung mikroplastik ke manusia. Dan nanti manusia yang tercemar oleh mikroplastik ini menggunakan plastik lagi gitu. Dan ini siklusnya tergantung plastiknya ya. Ada yang cuma 20 tahun, tapi juga ada yang ribuan tahun gitu. Terus adanya. Jadi kalau kita baru punya kesadaran hari ini untuk mengurangi penggunaan plastik, berarti polusi mikroplastik ini baru bisa diatasi beberapa ribu tahun yang akan datang gitu. Bukan dalam waktu yang dekat. Ada yang tanyakan dulu gak tentang ini? Jadi ini siklusnya lingkaran ya. Ada keterhubungan gitu. Tapi cukup lama orang untuk memahami ini gitu. Banyak anak muda atau orang yang
belum cenderung tua gitu ya, hidupnya sehat, olahraganya bagus, tapi mengidap penyakit yang berat gitu. Misalnya kanker, tumor, dan lain sebagainya. Diteliti ternyata di tubuhnya ada mikroplastik. Dan tubuhnya nggak cocok dengan mikroplastik itu. Ini sampelnya ya, contoh kasusnya, kesadaran awalnya. Kemudian melahirkan banyak sekali teori, banyak konsep maksudnya. Kalau teorinya ini, ekologi gelap. Kalau konsep-konsepnya salah satunya adalah the mesh. Bukan pesek tapi artinya ya, the mesh. Tapi jejaring gitu. Saling berhubungan. Tadi kan ini semuanya seolah-olah tidak berhubungan tapi berhubungan. Kemudian konsep kedua ada hyperobject. Hyper itu sesuatu yang besar, sesuatu yang melampaui. Sementara objek dalam pengertian di sini artinya fenomena. Jadi kalau diterjemahkan kira-kira fenomena besar. Dan konsep yang terakhir itu namanya string loop atau lingkaran aneh. Saya mulai dari yang pertama dulu, jejaring. Misalnya hubungan antara manusia dan alam. Manusia modern itu cenderung ingin memisahkan diri dari alam gitu. Terpisah dari alam. Alam-alam, manusia-manusia. Tapi sebetulnya alam itu hidup di dalam tubuh kalian gitu. Kalian itu bisa hidup karena mengkonsumsi cahaya gitu, mengkonsumsi buah, mengkonsumsi udara. Kemudian saat kalian meninggal, kalian nanti dikonsumsi cacing, dikonsumsi apa lagi? Belatung. Itu kalau ditanam ya. Kalau di atas tanah kira-kira dikonsumsi sama siapa? Sama burung, sama ular, sama sumanto kalau ada. Ya. Terus kalau di laut itu jadi makanan ikan. Kemudian contoh atau sampel berikutnya dalam jejaring itu ada gurun sama apa? Ada gurun sama hutan. Gurunnya saya ambil gurun Sahara. Gurun Sahara di mana? Di Afrika ya. Kemudian ada hutan di Amazon. Hutan besar Amazon. Itu di benua Amerika. Dan dalam teori the mesh ini, dalam penelitiannya bisa dijelasin hubungannya gimana? Yang kamu tahu aja, salah juga gak apa-apa. Yang kamu tahu gitu, ada hubungannya gak? Kan itu jauh ya? Memengaruhi faktor cuaca ya. Misalnya, kalau hutannya ditebang, nanti cuaca di Gurun Sahara berubah ya. Itu berpengaruh ya. Ya karena kan Amazon itu hutan besar ya. Sama kalau di Indonesia dengan Kalimantan dengan Papua gitu. Kalau Kalimantan sama Papua dirusak gitu, dieksploitasi, seluruh dunia itu bisa terpengaruh gitu oleh hutan itu. Termasuk Gurun Sahara. Tapi yang menarik dari teori ekologi itu ada sesuatu yang susah dilihat dan ditemukan gitu. Ternyata gurun itu punya fungsi untuk apa buat hutan? Ada yang sudah pernah belajar gak? Fungsinya adalah pupuk gitu. Jadi ketika si gurun Sahara itu diterbangkan angin melewati samudra, kira-kira 5 hari atau 1 minggu itu sampai ke Amazon. Dan itu membawa fosfor. Tapi itu kan sesuatu yang hyper ya objeknya. Makanya susah untuk disadari gitu. Tapi sialnya masyarakat hari ini kan banyak yang ingin mengubah gurun jadi hutan gitu. Karena gak menyadari bahwa gurun itu punya fungsi untuk yang lain. Gitu. Bahkan dalam satu metafor ya dikatakan bahwa
kepak sayap kupu-kupu di Kalimantan bisa menyebabkan badai di Afrika misalnya. Itu menunjukkan bahwa setiap unsur yang ada di alam itu saling berpengaruh gitu. Ketika yang satu ditiadakan, yang lain pasti terganggu. Artinya kira-kira gitu. Nah kalau sekarang kan banyak konten-konten ya, tayangan-tayangan yang seolah-olah tayangannya baik gitu, mendidik, menghijaukan gurun. Itu kan seolah-olah bagus kan? Karena gurun itu panas, sementara hutan itu adem gitu. Seolah-olah kalau semuanya adem itu jadi baik gitu. Padahal itu ada dampaknya. Jadi hyper objek ini atau fenomena besar ini ruangnya cukup luas, waktunya panjang, dan wujudnya susah untuk dilihat gitu. Ya peristiwa pemupukan alami dari gurun ke hutan kan susah diidentifikasi ya. Juga kesadaran ini, ada mikroplastik yang mencemari seluruh kehidupan kita, ini juga butuh proses lama gitu untuk menyadarinya. Ya. Tadi sebutin kalau teori itu namanya ekologi gelap. Menurut Bapak gitu ya, yang Bapak pelajari tentang ekologi gelap ini, kenapa namanya harus ekologi gelap? Karena memang cara melihatnya yang suram gitu. Saya terangkan lingkaran aneh ya. Lingkaran aneh atau string loop. Manusia dalam mikroplastik, dalam pencemaran mikroplastik itu kan sebagai korban ya. Karena kehidupannya tercemar gitu. Kemudian melakukan penelitian, jadi detektif. Dan ternyata yang jadi penjahatnya teh dirinya sendiri gitu. Manusia juga gitu. Terus misalnya kalau mikroplastik ini bisa terurainya baru setelah 1000 tahun atau 2000 tahun, kita yang hidup hari ini keburu mati gitu. Ya meskipun ada usaha-usaha dari ilmuwan untuk berusaha mengatasi itu gitu. Kenapa disebutnya gelap ya supaya bisa membangkitkan kesadaran orang. Yang awalnya tenang-tenang saja ketika dikasih teror dengan teori ekologi gelap atau dark ekologi, ilmuwan-ilmuwan yang berhubungan dengan lingkungan langsung tergerak gitu untuk mengatasinya. Kan sekarang baru ya mengurangi kantong kresek misalnya. Kemudian botol air mineral dari plastik itu mulai dikurangi gitu. Tapi yang paling bermasalah juga kalau menurut saya kenapa gelap itu karena adanya eksploitasi alam. Yang memang dibutuhkan untuk apa? Misalnya untuk pertumbuhan ekonomi gitu. Atau kalau bukan untuk pertumbuhan ekonomi, untuk kebutuhan bahan bakar misalnya. Kita hari ini kan hidup pakai kendaraan ya kemana-mana ya. Kalau nggak eksploitasi alam mau gimana? Jadi terpaksa harus melakukan eksploitasi alam lagi gitu. Sementara alam itu sumber dayanya terbatas kan, nggak melimpah gitu. Sementara kebutuhan kita, misalnya motor aja, setiap tahun ada motor yang baru. Dan baru beberapa tahun belakangan ini aja mulai ada motor listrik gitu. Tapi itu juga gak menghilangkan eksploitasinya kan. Eksploitasinya cuma pindah aja gitu. Dari pulau A ke pulau B gitu. Dari negara A ke negara B. Jadi seolah-olah dalam krisis iklim ini gak ada solusinya gitu. Ke sini salah, ke situ salah.
Meskipun mungkin bisa diminimalisir gitu ya. Ada usaha untuk mengurangi kejahatannya. Ya, silakan. Berarti ekologi gelap ini atau dark ekologi ini bisa diartikan kalau manusia itu bukan penyelamat alamnya tapi bagian dari masalahnya. Iya. Makanya di sini ada relasi ini kan dalam lingkaran lain itu. Manusia jadi korbannya, dia juga yang menelitinya, jadi detektifnya. Ternyata dia juga yang jadi penjahatnya. Ini tuh diadopsi dalam film gitu. Ada film kayak gini ceritanya. Nah ternyata ketika meneliti lingkungan, kondisi kehidupan kita hari ini juga kayak gini. Teman-teman pernah nonton film Watch Dogs kan ya? Yang kemarin viral, film dokumenter. Ada yang nonton nggak? Ada yang nonton di sini? Ya itu. Udah nonton? Gimana pesannya? Kira-kira apa pesannya? Kebanyakan yang ditangkap kan marah-marah sama pemerintah ya. Karena ingin mengubah hutan Kalimantan jadi sawah, jadi apa lagi? Jadi kebun singkong dan lain sebagainya. Tapi isu sebetulnya itu di Papua itu bukan ke pangan, tapi ke energi gitu, energi terbarukan. Untuk bahan bakar gitu, untuk campuran pertamak atau pertalit. Dan itu yang dibutuhkan oleh kalian yang ada di Pulau Jawa gitu. Jadi ketika kita boros menggunakan kendaraan bahan bakar, kita sama artinya dengan menyuruh semakin keras mengeksploitasi Papua atau Kalimantan. Dan itu kan kalau dalam teori ini ya, melihat eksploitasi alam teh otomatis melakukan eksploitasi terhadap manusia. Ketangkap gak? Ketika ada eksploitasi terhadap alam, otomatis manusianya juga tereksploitasi. Misalnya, kalau di hutan-hutan adat ya, masyarakat adatnya kan sering berburu ke situ. Ketika hutannya dihilangkan, nanti mereka nggak bisa berburu lagi, bisa kelaparan gitu. Sementara mereka nggak bisa jadi influencer di TikTok kan, nggak bisa nyari makan. Atau kalau berhubungan dengan generasi berikutnya, ketika sumber daya alam itu dihabiskan di generasi sekarang, generasi yang akan datang nggak punya hak untuk hidup artinya, karena kehabisan sumber daya. Ketangkap gak unsur gelapnya gitu? Tapi yang saya tangkap itu kenapa semuram itu, segelap ini gitu ya, cara berpikirnya. Karena sejak Perang Dunia II tahun berapa selesainya? 45 ya? 45 sekitar 50. Krisis iklim mulai dibicarakan tapi semua orang hari-hari gitu. Seolah-olah gak peduli gitu. Makanya butuh kosakata yang lebih keras gitu untuk memperingatkan. Mungkin itu saja materinya ya, dan saya kira cukup sederhana, cukup gampang, dan mungkin teman-teman juga sudah mempelajarinya. Dan nanti untuk supaya pemahaman teman-teman lebih mendalam, silakan di rumah nonton film tentang lingkungan dan coba terapkan konsep-konsep ini, dan kita nanti mendiskusikannya di dalam kelas minggu depan ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.